Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Lestari. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi kimia klinik, yaitu mengenai materi spesimen dahak. Materi yang pertama yaitu ada pengertian sputum. Sputum adalah lendir yang dibawa dari paru-paru, bronkus atau trakea yang mungkin dibatukan atau dimuntahkan atau ditelan. Kata sputum sendiri diambil langsung dari bahasa Latin, yaitu meludah atau disebut juga dengan dahak. Macam-macam pemeriksaan sputum, yaitu yang pertama ada pewarnaan gram, yaitu pemeriksaan dengan pewarnaan gram untuk memberikan informasi tentang jenis mikroorganisme guna menegakkan diagnosis presumatif. Yang kedua ada kultur sputum, yaitu pemeriksaan kultur sputum untuk mengidentifikasikan organisme guna menegakkan diagnosis definitif. Baik, yang ketiga itu ada sensitivitas, berfungsi sebagai pedoman antibiotik, berfungsi sebagai pedoman terapi antibiotik dengan mengidentifikasi antibiotik yang mencegah pertumbuhan organisme yang terdapat dalam sputum. Yang keempat yaitu ada basil tahan asam atau BTA untuk menentukan adanya Mycobacterium tuberculosa yang setelah dilakukan pewarnaan, bakteri tidak akan mengalami perubahan oleh alkohol asam. Baik, selanjutnya itu ada sitologi untuk mengidentifikasi adanya keasaman, keganasan atau karsinoma pada paru. Sputum mengandung runtuhan sel dari percabangan Tracheobacterial sehingga mungkin saja terdapat sel-sel maligna. Pemeriksaan GeneXpert MTB atau RIF adalah suatu alat uji yang menggunakan cartridge berdasarkan Nasal Acid Amplification Test atau NAAT secara otomatis untuk mendeteksi kasus TB dan resistensi limfafisin dan memberikan hasil dalam waktu kurang lebih 2 jam. Nah, selanjutnya ada nilai normal dari dahak, yaitu pada orang dewasa biasanya membentuk kurang lebih 100 ml per hari. Jika produksi berlebihan, maka proses pembersihan tidak efektif lagi sehingga sputum akan tertimbun. Nah, selanjutnya itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan spesimen. Yang pertama, jenis spesimen yang diperlukan, yaitu pada sputum atau dahak itu ada Mycobacterium tuberculosis, Streptococcus pneumonia, dan Corynebacterium diphtheriae. Dan selanjutnya itu ada waktu yang diperlukan. Yang pertama, disesuaikan dengan kepentingan atau tujuan pemeriksaan agar didapatkan hasil yang tepat dan meyakinkan. Yang kedua itu dibutuhkan 3 spesimen sputum untuk menegakkan diagnosis TB secara mikrobiologis, yaitu spesimen sputum lebih baik diambil pada pagi hari selama 3 hari berturut-turut. Tetapi untuk kenyamanan penderita, pengumpulan sputum dilakukan sewaktu pagi dalam jangka waktu 2 hari. Selanjutnya ada jumlah atau banyaknya spesimen, yaitu jumlah yang diambil harus sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada tempat penyimpanan spesimen. Tempat penyimpanan spesimen harus memenuhi syarat, yaitu bersih atau steril. Yang kedua, dilakukan sterilisasi atau autoclave. Yang ketiga, wadah harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah,
Selanjutnya itu ada syarat pot yang ideal, yaitu yang pertama sekali pakai, yang kedua bahan kuat atau tidak mudah bocor atau tidak mudah pecah, yang ketiga itu ada plastik jernih atau tembus pandang, yang selanjutnya itu ada tutup berulir atau mudah rapat, yang selanjutnya itu mulut lebar atau dengan diameter 6 cm, dan yang terakhir itu dapat ditulisi dengan pena. Selanjutnya jika sputum berbau busuk, kemungkinan tanda dari abses paru atau bronkiektasis. Selanjutnya itu jika berdarah atau hemoptisis sering terjadi pada tuberkulosis. Sedangkan jika berbusa putih mungkin berasal dari obstruksi atau bahkan edema. Selanjutnya itu ada mengenai penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit tertua yang pernah diidentifikasi dari manusia. Tuberkulosis adalah salah satu penyakit menular yang berasal dari kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis. Penyakit tuberkulosis bisa menyerang organ paru atau bahkan bisa menyerang organ lainnya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi sputum atau dahak. Yang pertama, sputum banyak sekali dan purulen, kemungkinan proses supuratif. Yang kedua sputum terbentuk perlahan dan makin bertambah, kemungkinan tanda bronkitis. Yang ketiga itu sputum kekuning-kuningan, kemungkinan tanda infeksi. Selanjutnya sputum hijau ini kemungkinan tanda penimbuhan nanah. Warna hijau ini karena adanya verdopperoksidase. Sputum hijau ini sering ditemukan pada penderita bronkiektasis karena penimbuhan sputum pada bronkus yang melebar dan terinfeksi. Dan berikutnya itu ada sputum berwarna merah muda dan berbusa. Ini kemungkinan tanda edema paru akut. Selanjutnya itu sputum yang lengket atau berlendir atau abu-abu atau berwarna putih. Ini kemungkinan tanda bronkitis kronik. Nah, selanjutnya itu tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini masih merupakan masalah di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Nah, selanjutnya itu Mycobacterium tuberculosis berbentuk batang atau basil dan bersifat tahan asam bila diwarnai dengan pewarnaan bakteri tahan asam, misalnya dengan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Oleh sebab itu, bakteri Mycobacterium tuberculosis biasa dikenal dengan istilah bakteri tahan asam atau BTA. Baik, selanjutnya yaitu Mycobacterium tuberculosis memiliki sifat khas diantaranya yaitu tahan terhadap asam, sehingga pencucian asam dan alkohol pada pewarnaan Ziehl-Neelsen tidak melunturkan satu warna pertama, yakni Coulfaxine. Mycobacterium tuberculosis juga bersifat dorman dan aerob, yaitu mati pada pemanasan 1000 Celcius selama 5-10 menit atau dengan alkohol 70-95% selama 15-30 detik. Gejala tuberkulosis dibagi menjadi dua, yaitu gejala umum dan gejala khusus. Gejala khusus yang timbul dengan melibatkan organ yang terlibat. Gambaran klinis. Baik, selanjutnya itu tuberkulosis
Gejala tuberkulosis dibagi menjadi dua, yaitu ada gejala umum dan gejala khusus. Gejala khusus yang timbul sesuai dengan organ yang terlibat. Gambaran secara klinis tidak terlalu khas, terutama pada kasus baru, sehingga sulit untuk menegakkan diagnosis secara klinik. Yang pertama itu gejala umum. Yang pertama itu batuk-batuk selama lebih dari 3 minggu atau biasa disertai dengan darah. Yang kedua, demam tidak terlalu tinggi yang berlangsung lama, biasa berlangsung pada malam hari dan disertai dengan keringat malam. Kadang-kadang serangan influenza dan bersifat hilang timbul. Dan selanjutnya itu penurunan nafsu makan dan berat badan. Dan yang terakhir, perasaan tidak enak. Baik, selanjutnya itu ada gejala khusus. Yang pertama, tergantung bila sumbatan sebagian bronkus atau saluran yang menuju ke paru-paru akibat penekanan getah bening yang membesar akan membuat suara mengi atau suara melemah yang disertai dengan sesak nafas. Yang selanjutnya itu kalau ada cairan di rongga pleura atau pembungkus paru-paru yang dapat disertai dengan keluhan sakit dada. Baik, selanjutnya yaitu gejala selanjutnya itu bila mengenai tulang akan terjadi gejala infeksi seperti gejala infeksi tulang yang pada suatu saat akan membentuk saluran yang bermuara di atas kulitnya. Pada muara ini akan mengeluarkan cairan nanah. Baik, gejala yang selanjutnya itu bila pada anak-anak dapat mengenai otak atau lapisan pembungkus otak. Sering biasa disebut dengan meningitis atau radang selaput otak. Gejalanya biasanya itu demam tinggi, penurunan kesadaran, dan biasanya bisa terjadi kejang-kejang. Baik, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tuberkulosis. Yang pertama yaitu ada faktor usia. Insiden tertinggi penyakit yaitu pada usia dewasa muda. Di Indonesia diperkirakan 75% penderita tuberkulosis adalah kelompok usia produktif. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Jenis kelamin yang lebih banyak diserang yaitu pada laki-laki daripada wanita, karena sebagian besar mempunyai kebiasaan merokok. Baik, yang selanjutnya itu kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok yang dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga dapat mudah diserang oleh penyakit, terutama pada laki-laki yang mempunyai kebiasaan merokok. Yang terakhir itu ada faktor lingkungan. Kepadatan hunian yang merupakan faktor utama penderita tuberkulosis, yaitu kuman Mycobacterium tuberculosis dapat masuk pada rumah yang memiliki bangunan yang gelap dan tidak ada sinar matahari yang masuk. Baik, selanjutnya itu ada penyebaran Mycobacterium tuberculosis pada orang dewasa. Sumber penyebaran Mycobacterium tuberculosis adalah pada individual actively infected atau penderita TBC aktif. Pada saat batuk atau bersin, penderita ini mengeluarkan kuman di udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Droplet tersebut mengandung kuman yang dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Seseorang dapat terinfeksi jika droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan. Baik, selanjutnya yaitu setelah kuman TBC masuk ke dalam tubuh manusia melalui pernafasan, kuman tersebut dapat menyebar dari paru ke bagian tubuh lainnya, yaitu melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfa, saluran nafas, atau penyebaran secara langsung ke bagian tubuh lainnya. Baik, yang selanjutnya itu ada
daya penularan atau penyebaran dari seseorang penderita TBC aktif ditentukan dari banyaknya kuman yang dikeluarkan dari paru-paru penderita. Makin tinggi positif hasil pemeriksaan dahak, makin tinggi pula tingkat penularan pada penderita. Baik, selanjutnya itu ada daya penularan dan penyebaran dari penderita TBC aktif, yaitu ditentukan dari banyaknya kuman yang dikeluarkan dari paru-paru penderita. Makin tinggi derajat positif hasil pemeriksaan dahak, maka makin tinggi tingkat penularan penderita. Bila pada pemeriksaan ditemukan hasil negatif atau tidak ditemukan kuman, maka penderita dianggap tidak menular, dan seseorang dikatakan terinfeksi TBC apabila ditentukan dari konsentrasi droplet dalam udara dan lainnya bila menghirup udara tersebut. Baik, selanjutnya itu ada pengobatan TBC paru yang terdiri dari 2 tingkat, yaitu yang pertama yaitu terapi fase intensif dan fase pemeliharaan. Yang pertama, fase intensif merupakan terapi dengan izomisaid yang dikombinasikan dengan rifampicin dan prizinamida selama 2 bulan. Untuk prevensi resistensi ditambahkan etambutol. Baik, yang kedua itu ada fase pemeliharaan menggunakan izomisaid bersama rifampicin selama 4 bulan sehingga seluruh masa pengobatan mencakup 6 bulan. Baik, selanjutnya itu ada obat TBC yang umumnya dibagi menjadi obat primer dan obat sekunder. Obat primer yaitu seperti INH, rifampicin, pirazinamida, dan etambutol. Obat-obat ini paling efektif dan rendah toksisitasnya, tetapi menimbulkan resistensi cepat bila digunakan sebagai obat tunggal. Baik, yang kedua itu ada obat sekunder seperti streptomycin, clofazimine, dan fluoroquinolone, dan sikloserin. Obat ini memiliki kegiatan yang lebih lemah dan bersifat lebih toksis, maka hanya digunakan pada saat terdapat resistensi atau intoleransi terhadap obat primer, juga terhadap infeksi MAI pada pasien HIV. Baik, selanjutnya itu ada obat TBC yang pada umumnya terbagi dalam obat primer dan obat sekunder. Obat primer yaitu ada INH, rifampicin, pirazinamida, dan etambutol. Obat-obat ini paling efektif dan paling rendah toksisitasnya, tetapi menimbulkan resistensi sangat cepat apabila digunakan sebagai obat tunggal. Maka terapi selalu dilakukan dengan kombinasi dari 3-4 obat. Suku-suku yang sekaligus kebal terhadap 2 atau lebih jenis obat sangat jarang terjadi. Yang paling banyak digunakan yaitu dengan kombinasi INH, rifampicin, dan pirazinamida. Baik, yang selanjutnya itu ada obat sekunder yang terdiri dari streptomycin, clofazimine, fluoroquinolone, dan sikloserin. Obat ini memiliki kegiatan lebih lemah dan bersifat lebih toksis, maka hanya digunakan bila terdapat resistensi atau intoleransi pada obat primer, atau juga pada infeksi MAI pada pasien HIV. Fluoroquinolone atau cefuroxacin atau ofoxacin dan lain-lain bekerja sebagai bakterisida berdasarkan penghambatan DNA gerasi kuman. Obat ini memegang peranan penting pada TBC multiresisten karena aktivitasnya dapat disamakan dengan INH. Penggunaan obat TBC harus hati-hati pada penderita gangguan fungsi hati dan ginjal.
Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan mengenai sputum atau dahak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.